Selamat pagi teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 10 kelas LB10 dari Universitas Bina Nusantara Malang. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tempat mempengaruhi kreativitas. Dari judulnya sendiri ini sangat menarik karena biasanya orang beranggapan bahwa kreativitas itu cuma ada yang di dalam pikiran. Kemampuan kita, tingkat kreativitas kita itu berhubungan dengan bagaimana cara kita berpikir. Tapi yang orang lain jarang ketahui adalah hal-hal di sekitar kita yang di luar kita itu bisa mempengaruhi kreativitas. Misalnya kayak di meja kita mungkin ada mainan-mainan, mungkin ada Lego, mungkin ada mainan-mainan elektronik. Itu sangat menarik dan bisa menstimulasikan kreativitasan kita. Padahal kan itu ada di luar dari pikiran kita. Jadi di materi ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat ruangan, bagaimana cara membuat lingkungan, baik itu lingkungan sosial atau lingkungan fisik, supaya kita semua bisa lebih kreatif di masa yang akan datang. Materi pertama semua materi akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Saya mulai ya teman-teman. Oke. Teresa Amabile merupakan seorang peneliti kreativitas dari Amerika. Ia merupakan lulusan Psychology Major dari Stanford University. Saat ini dia sedang mempelajari bagaimana keadaan sehari-hari dapat mempengaruhi kehidupan organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penelitiannya meliputi yang pertama kreativitas, yang kedua inovasi, yang ketiga produktivitas, dan yang keempat motivasi kerja. Teresa Amabile mengungkapkan ada 3 komponen yang dapat memunculkan adanya kreativitas. Yang pertama, keahlian dan pengalaman khusus. Yang kedua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar diri, seperti lingkungan teman, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan dalam berpikir kreatif. Selanjutnya, kreativitas seseorang atau sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial. Pernyataan tersebut benar karena kreativitas didasari oleh 2 hal, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan lingkungan di mana tempat kita tinggal, seperti di rumah, di lingkungan belajar, lingkungan bermain, dan sebagainya. Jika lingkungan fisik kita nyaman, indah, bersih, maka kita juga dapat dengan mudah memperoleh suatu kreativitas. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial berhubungan dengan hubungan kita dengan individu yang lain atau relasi kita dengan individu yang lain. Jika kita tidak terlibat suatu konflik atau masalah dengan orang lain, maka kita juga dapat dengan mudah mendapatkan suatu kreativitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan teman saya, yaitu Hendrik. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan dari bahan-bahan yang sudah dikatakan Reva tadi. Nah, menurut kelompok kami, secara fisik, desain interior sebuah tempat kerja sebaiknya harus seperti ini. Pertama, bisa digunakan untuk mengajak orang-orang untuk sambil ngobrol dan berbagi ide. Dan kedua, tempat kerja tersebut tidak membuat orang merasa jenuh, sehingga meskipun di tempat itu yang lama, kita tetap bisa bekerja dengan kondusif. Dan yang ketiga itu, tempat kerjanya itu sebaiknya segar dan tidak berantakan, supaya kita tetap fresh itu sepanjang hari. Nah, yang keempat, tentu kita sangat perlu untuk di lingkungan kerja tersebut kita mempunyai barang-barang yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang kelima, lingkungan kerja itu tidak perlu besar, namun kita cukup butuh yang minimalis tapi melegakan. Kita bisa melakukan prinsip less is more. Nah, selanjutnya, sedangkan melakukan secara sosial, tempat kerja yang baik itu sepertinya seperti ini. Yang pertama, tempat kerja itu merupakan tempat di mana semua ide diterima dan dinilai secara adil. Jadi, dalam tempat kerja tersebut, semua ide itu diterima dan dianggap seimbang, karena keputusannya itu adalah hak mutlak dari semuanya. Nah, itu yang kedua, tempat kerja itu bisa menjadi tempat orang diterima tanpa mengetahui latar belakangnya, sehingga ras dan hal lain tidak diperlukan karena semuanya itu sama. Dan yang ketiga, tempat kerja adalah tempat di mana semua orang saling mendukung satu sama lain. Jadi di lingkungan kerja kita sebaiknya saling membantu untuk membangun, tidak menjatuhkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat lingkungan kerja yang mendukung kreativitas kita? Next. Yaitu dengan pertama keterbukaan. Di sini lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang dapat menerima siapapun dan tidak menilai orang hanya dari penampilan atau kepercayaannya. Yang kedua yaitu tempat yang adil. Semua ide dan keinginan diterima dan dinilai secara adil dan objektif, bukan subjektif. Semua pendapat dapat dihargai. Ketiga yaitu pemimpin yang membina, bukan yang mengatur. Pemimpin yang baik bukanlah yang menekan dan mengancam, tetapi bisa membina seluruh organisasi di dalamnya. Yang keempat yaitu waktu sangatlah penting. Kedisiplinan waktu yaitu mengerjakan pekerjaan sangat dinilai berharga dan ada konsekuensi terhadap keterlambatan. Yang kelima yaitu komunikasi yang terbuka. Semua bisa saling berbicara tanpa melihat pangkat agar bisa bermunculan berbagai ide yang dapat bisa dilakukan dengan semuanya. Selanjutnya Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Jadi di sini menurut Teresa ada dua hal yang berbahaya bagi kreativitas. Yang pertama seperti beban kerja. Deadline yang terlalu cepat, gangguan saat bekerja dan jumlah pekerjaan yang terlalu banyak membuat otak kita terhambat untuk menghasilkan kreativitas. Yang kedua ada hambatan organisasi, seperti peraturan terlalu ketat, persaingan tidak sehat seperti yang dijelaskan oleh Henry tadi, lalu terlalu menghindari resiko dan terlalu kritik akan ide yang baru. Next, ada implementasi dalam dunia nyata. Dalam belajar berbisnis, hal yang penting bagi kami adalah memahami konsepnya dan tahu bagaimana cara mengimplementasi dalam kehidupan nyata. Karena itu, kami ingin dalam organisasi bisnis kami saling terbuka antar karyawan, menghindari tekanan, saling terbuka antar pekerjaan dan menghindari permasalahan internal. Tempat kerja akan dibangun senyaman mungkin seperti rumah sendiri dan ada berbagai macam makanan. Hal ini kami lakukan supaya semua yang bekerja juga bisa having fun. Bagaimana caranya membuat suasana santai saat bekerja dengan bangunan yang berwarna? Membosankan? Menurut kami, tempat kerja yang fresh berarti karyawannya juga fresh. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga teman-teman saya yang sudah menjelaskan materinya. Penjelasannya sangat bagus sekali. Terima kasih ya teman-teman yang menonton. Terima kasih juga sudah mendengarkan materinya ini. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa sekalian cek ya teman-teman. Ini referensi kami dalam membuat presentasi ini. Lalu semoga ilmu yang kalian pelajari di video singkat pada hari ini bisa bermanfaat ya. Semoga bisa membuat semuanya bisa saling kreatif, bisa semakin kreatif juga di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.